Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, khususnya untuk materi sistem perkembangbiakan pada hewan. B. Sistem perkembangbiakan pada hewan. Sistem perkembangbiakan pada hewan dapat dibedakan menjadi perkembangbiakan secara aseksual dan seksual. 1. Perkembangbiakan aseksual pada hewan adalah proses perkembangbiakan tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Terdiri dari 3 cara, yaitu pertunasan, fragmentasi, dan partenogenesis. A. Pertunasan pada hidra. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Tonjolan tersebut kemudian membentuk mulut dan tentakel. Setelah cukup dewasa, tunas melepaskan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. B. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Tubuh induk akan terpotong-potong membentuk fragmen-fragmen. Selanjutnya, setiap fragmen akan tumbuh dan berkembang membentuk bagian tubuh yang belum ada sehingga akan menjadi individu baru. Contoh, cacing pita dan cacing pipih. Kemudian pada bintang laut. C. Partenogenesis adalah peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan atau fertilisasi. Contohnya, pada lebah, sel telur yang dibuahi akan menjadi lebah betina, sedangkan sel telur yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi lebah jantan. 2. Kutu daun betina dan kutu air betina dapat terus-menerus bertelur tanpa melalui proses fertilisasi. Telur-telur tersebut akan berkembang menjadi kutu betina. Perkembangbiakan hewan secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi pada hewan vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh, contoh pada burung, gajah, buaya, singa, kura-kura, dan lain-lain. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh, contohnya pada ikan dan katak. Pada gambar, sel sperma dan sel telur ikan itu mengalami fertilisasi di luar tubuh induk betina. Selanjutnya, berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis. 1. Ovivar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Vivivar, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ovovivivar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Berikut ini adalah contoh hewan ovivar, hewan vivivar, dan hewan ovovivivar. Siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya,
Ada yang mengalami perkembangbiakan secara seksual dan aseksual, seperti pada ubur-ubur atau Aurelia sp. Ada pula yang mengalami metamorfosis. Satu, Aurelia sp atau ubur-ubur. Aurelia memiliki alat kelamin yang terpisah antara individu jantan dan betina. Pembuahan ovum oleh sel sperma terjadi secara eksternal di luar tubuh induknya. Hasil pembuahan berupa zigot akan berkembang menjadi larva berselia atau berambut getar yang disebut planula. Planula akan berenang dan menempel pada tempat yang sesuai. Setelah menempel, silia atau rambut getar akan terlepas dan planula tumbuh menjadi polip muda yang disebut skifistoma. Skifistoma kemudian membentuk tunas-tunas lateral sehingga Aurelia tampak seperti tumpukan piring yang disebut strobila. Kuncup dewasa paling atas akan melepaskan diri dan berkembang menjadi medusa muda yang disebut evira. Selanjutnya, evira akan berkembang menjadi medusa dewasa. Medusa dewasa ini akan menghasilkan sel sperma dan sel telur, lalu akan terjadi siklus hidup lagi. 2. Metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. A. Metamorfosis sempurna merupakan tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Pada proses tersebut, struktur dan fungsi organ tubuh banyak mengalami perubahan. Contohnya, pada metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan metamorfosis sempurna pada katak. B. Metamorfosis tidak sempurna merupakan bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa sehingga tidak terdapat perubahan bentuk yang mencolok antara hewan muda dan hewan dewasanya. Teknologi reproduksi pada hewan. Beberapa teknik yang dapat diterapkan dalam perkembangbiakan hewan yaitu inseminasi buatan dan cloning. A. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Biasanya dilakukan pada hewan ternak seperti sapi. Kelebihan teknik ini adalah efisien waktu dan biaya. Perhatikan gambar. Induk jantan penghasil sperma, kemudian spermanya diambil, kemudian disimpan, kemudian sperma tersebut disuntikkan ke induk betina, kemudian induk betina mengalami kebuntingan, dan nanti akan lahir anak sapi hasil inseminasi buatan. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan betina. Caranya dengan mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina, kemudian mengeluarkan nukleus atau inti sel telur yang haploid. Inti sel tersebut digantikan dengan inti sel kelenjar mamae atau kelenjar susu dari domba betina lain. Keduanya disatukan menggunakan sengatan listrik. Sel yang disatukan mulai membelah membentuk embrio, kemudian embrio dimasukkan ke uterus domba, kemudian berkembang menjadi seekor domba doli. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bisa difahami dengan baik. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.